Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan setia Nario Agrofarm yang berbahagia, salam kenal dari saya. Kali ini saya akan membagikan pengalaman dan berbagi sharing dengan jenengan dan teman-teman petani terkait karakteristik dari pupuk kandang serintil utamanya, atau dari kotoran ternak kambing atau TRC. Yang pertama terkait jenis kualitas pupuk kandang Grete dengan kondisi perlakuan tertentu. Yang pertama, pupuk kandang yang terbaik dari kotoran ternak kambing itu yang ada di kandang yang sistem brok atau sistem injak tanpa ada papan mampang ya, atau genjot atau apa ya, atau pokoknya di atas. Jadi kotoran ternaknya nanti terinjak-injak dicampur dengan sisa-sisa pakan yang ditabur ke kandang. Kenapa saya bilang gitu? Karena itu sudah terbukti waktu pengaplikasian di lahan, kawan. Kotoran ternak yang dari kandang kambing sistem brok atau tanpa panggung itu akan lebih unsur hara makro dan mikronya akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang sistem panggung. Itu terbukti dengan pemberian sedikit dari yang kotoran kambing yang sistem brok itu, walaupun dengan pemberian yang jumlahnya sama 1 karung, itu akan lebih subur dibandingkan dengan kotoran ternak kambing yang sistem panggung. Kenapa demikian? Perlu saya jelaskan, kawan ya. Kotoran ternak yang sistem brok atau sistem injak itu serintil atau yang berbentuk seperti bola-bola kecil sekian ya. Itu nanti kalau ketika sistem injak itu nanti diinjak jadi halus, hancur, terus lembut, tertutup rata, terus dikasih sisa-sisa sisa-sisa dari pakan ternak atau mungkin daun-daun kering. Ketika kambing itu kencing, airnya itu karena kotorannya sudah lembut dan rata dan juga bercampur dengan daun-daun. Ketika kencing, dia itu meresapnya ke daun dan ke ke kotoran yang hancur tadi. Jadi dari air seni yang keluar dari kambing itu tertahan di krete yang halus dan daun-daun. Jadi kayak sepertian ya, sistemnya pembalut atau pempes itu nanti menahan di situ, tidak sampai meresap ke dalam tanah maksudnya alas kandang. Beda dengan sistem panggung. Sistem panggung itu kelebihannya ternaknya memang ternaknya lebih bersih, terus serintilnya lebih halus, lebih lebih enak, lebih mawur, itu lebih kering. Cuman kelemahannya ketika kambing itu kencing air seni itu nanti jatuh ke bawah panggung dengan kondisi kotoran ternak yang masih bulat-bulatan. Jadi seperti seperti kita kalau ngecor jalan atau ngecor mungkin atap rumah. Coba lihat itu. Ibaratkan gini aja. Kalian nanti kita misal nabur batu koral khusus sama pasir disendirikan, nanti kita siram. Perbandingannya seperti ini, kawan. Kalau kita membuat kandang sistem brok seperti pasir dicampur dengan kayak spon atau mungkin pokoknya seperti penyerap lah, seperti spon atau lain-lainnya, bahan organik lain baru diguyur air itu nanti meresapnya di atas dan tertahan di dedaunan dan pasir tadi karena materinya yang kecil. Beda dengan koral
yang materinya besar-besar, sela-selanya antar koral besar disiram dengan air. Hanya melumasi koral bagian luar dan langsung ke tanah, dan nanti air itu langsung turun ke tanah dan terserap tanah. Jadi kondisi krete atau serintil yang sistem panggung seperti koral yang disiram air. Kalau yang kotoran ternak kambing yang sistem brok itu nanti pupuk kita akan semakin banyak, bisa 3 kali lipat karena dicampur dengan sisa-sisa pakan. Jadi tetap hancur. Cuman kelemahannya waktu bongkar kandang, membongkar pupuk, kelemahannya pupuknya kasar, campur ranting-ranting yang mungkin ada yang busuk, ada yang patah, mungkin ada yang masih keras. Kita harus telaten atau mungkin diselip, atau mungkin kalau enggak ya dinaikkan aja ke mobil pickup untuk diangkut ke atau apa dimasukin karung baru dibawa ke lahan. Cuman kekurangannya itu saja. Sama lagi kalau sistem brok, kekurangannya hewan itu agak kotor. Kalau kita rajin nimbun yang becek dengan daun-daun kering atau ranting, itu biasanya kambingnya gampang kena dihinggapin lalat, nanti bisa tumbuh belatung, nanti jadi penyakit tertentu. Tapi kalau kita telaten itu sangat sehat kawan, karena malah itu kandang brok itu kandangnya nanti lebih hangat kalau malam. Yang penting ternak diatur populasinya, jangan terlalu padat karena nanti amoniaknya bahaya. Jadi kita harus punya pengalaman sendiri, trik sendiri untuk mengatur itu. Kembali lagi ke topik kawan, terkait pupuk kandang. Jadi menurut saya kalau untuk aplikasi di kandang, di lahan, yang paling bagus itu pupuk kandang sistem brok tanpa panggung. Walaupun mungkin teman-teman mungkin punya pendapat lain, coba silakan sendiri, karena versi saya seperti itu. Terus lagian itu waktu pengaplikasian di kandang kawan, kapan waktu yang tepat untuk menabur pupuk kandang? Pupuk kandang itu ditabur sebenarnya cukup setahun itu 2 kali kawan. Tapi kalau kita telaten, bisa kita tabur tipis habis babat apa pakan, ditabur tipis, itu lebih efektif dan tidak terlalu makan makan waktu yang berlebih. Tapi kalau kita karena kita waktunya terbatas, waktu yang tepat untuk memupuk kandang itu adalah akhir musim penghujan dan awal musim hujan atau akhir musim kemarau. Kenapa saya bilang gitu? Karena pupuk kandang itu ketika musim hujan ditabur, nanti sari-sarinya hanya akan hanyut mengalir ke selokan dan ke sungai. Dikarenakan kondisi tanah yang sudah tertutup, tidak ada rongga-rongga musim kemarau. Waktu akhir musim hujan, usahakan naburnya pupuk kandang itu waktu tidak hujan. Jadi ada jeda mungkin sehari 2 hari dari hujan, baru kita tabur. Itu untuk manfaatnya kita nabur akhir musim hujan itu untuk persiapan nutrisi waktu musim kemarau. Terus pertengahan musim kemarau apa nggak perlu ditabur ya? Kalau kita punya waktu sebaiknya ditabur. Karena kenapa? Ketika ditabur, tanaman itu lebih tahan kemarau. Walaupun tidak begitu subur tapi lebih tahan kemarau. Yang paling utama lagi waktu akhir musim kemarau atau awal musim hujan. Kondisi tanah masih ini sekarang bulan September tanggal 15. Kondisi tanah masih belah-belah berongga sampai dalam, mungkin ada setengah atau 70 cm, setengah meter atau 70 cm, karena sini lokasinya agak tanah liat dan tanah padas ya. Jadi pupuk kita tabur, kita berharap walaupun ini baru gerimis atau belum ada musim hujan, kita berharap dengan penaburan akhir musim kemarau itu nanti jeda waktu dengan musim hujan tidak terlalu panjang, dan ketika hujan datang nutrisi unsur hara dalam pupuk, unsur hara makro atau mikro, nanti sari-sarinya akan bisa masuk ke dalam tanah lebih dalam dan akan tersimpan di dalam tanah lebih lama. Itu tujuannya, itu sudah terbukti kawan, itu nanti pertumbuhannya lebih maksimal. Bagaimana kalau musim hujan? Apa kita perlu menabur pupuk kawan? Bisa ya, bisa enggak. Kalau hujannya terus-terusan, sebaiknya tidak usah ditabur karena itu akan sia-sia
dan apa ya, nanti sari-sarinya hanya akan hanyut. Tunggu agak hujan reda sekitar 2-3 hari baru tabur, nanti itu bagus. Begitu, sekian penjelasan dari saya kawan terkait jenis pupuk kandang dan pengaplikasian yang baik. Semoga bermanfaat. Kalau ada mungkin saran dari teman yang lebih bermanfaat, silahkan komen ke saya. Nanti saya juga akan belajar lebih kepada kawan yang lebih profesional, dan semoga pemaparan saya memberikan manfaat kepada teman-teman ternak dan petani di kawasan Nusantara ini. Salam berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.